Gibran dan Kaisang dilaporkan ke KPK oleh dosen UNJ terkait dugaan KKN. Dikutip dari suara.com, dua anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada hari Senin ini. Laporan tersebut dibuat oleh Ubedillah Badrun yang merupakan dosen Universitas Negeri Jakarta. Ubedillah menyebut diduga Kaisang dan Raka terlibat dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN dalam sebuah relasi bisnis hingga akhirnya dilaporkan kepada KPK. Laporan ini terkait dengan dugaan tipikor dan atau TPPU berkaitan dengan dugaan KKN, relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan, kata Ubedillah di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan pada hari Senin ini. Ubedillah menjelaskan dugaan perkara korupsi ini terjadi pada tahun 2015. Ubedillah mengungkapkan salah satu perusahaan besar inisial SN dan sudah ditetapkan tersangka oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan dituntut mencapai nilai 7,9 triliun, namun oleh Mahkamah Agung hanya dikabulkan 78 miliar. Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT SN, kata Ubedillah. Apalagi, kata Ubedillah, petinggi PT SN beberapa bulan lalu dilantik menjadi dubes di salah satu negara Asia, sehingga patut dicurigai adanya dugaan keterlibatan Kaisang dan Gibran terlibat berbisnis dengan salah satu petinggi PT SN. Antara lain begitu cepat mendapatkan suntikan dana untuk modal dari perusahaan Ventura, maka itu Ubedillah menilai adanya dugaan KKN. 2 kali diberikan kucuran dana, angkanya kurang lebih 99,3 miliar dalam waktu yang dekat, dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis, 92 miliar. Saya kira itu dugaan KKN yang sangat jelas, saya kira bisa dibaca oleh publik, ungkapnya. Maka itu, Ubedillah mengaku heran dan menjadi pertanyaan besar. Diduga Kaisang dan Gibran mendapatkan suntikan dana yang cukup besar, apalagi dengan perusahaan yang bisa disebut masih baru. Bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan model dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden, ujar Ubedillah. Ubedillah mengaku sejumlah bukti telah diserahkan kepada KPK. Salah satunya bukti dokumen dari salah satu perusahaan yang memang dapat diakses namun dengan syarat-syarat tertentu. Dan juga bukti pemberitaan pemberian penyertaan modal dari Ventura itu. Dan kemudian kita lihat di perusahaan-perusahaan yang dokumennya rapi itu, katanya. Ubedillah pun berharap KPK dapat segera menindaklanjuti laporan tersebut. Kami minta kepada KPK untuk menyelidiki dan meminta kepada KPK agar menjadi terang benderang dan bagaimana kemudian bila perlu presiden dipanggil untuk menjelaskan posisi ini, imbuhnya. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.